Assalamualaikum, perkenalkan saya Yuni Puji Astuti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari UPT SMPN 1 Talon, Kabupaten Blitar. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tugas tentang koneksi antar materi yang ada pada modul 1.2. Dalam tugas kali ini, saya menggunakan model refleksi 4P yang meliputi peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman seorang guru atau pendidik dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, menurut KHD, seorang pendidik berfungsi sebagai among kepada murid yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Yang ketiga, menurut filosofis pemikiran KHD, seorang pendidik bertugas menuntun murid atau bertindak sebagai among, dengan kata lain seorang guru harus menghamba kepada murid. Yang keempat, kita dapat memahami nilai dan peran guru penggerak berdasarkan pemikiran KHD yang sudah dan akan kita terapkan di sekolah. Yang kelima, melakukan aksi nyata sebagai salah satu bentuk penerapan dari modul yang sudah kita pelajari. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid, dijelaskan bahwa sejatinya pendidikan itu untuk kepentingan murid agar mereka bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan nilai guru penggerak yang ada pada modul 1.2, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Sedangkan filosofis among dari tiga pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, sejalan dengan peran dari guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua adalah melibatkan perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang pembelajar yang harus terus belajar sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, saya baru menyadari bahwa masih banyak hal yang belum saya ketahui. Ilmu selalu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terutama, saya baru memahami bahwa seorang guru harus menghamba pada murid dengan bisa menerapkan nilai dan peran daripada guru penggerak. Yang ketiga adalah refleksi tentang pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, seorang guru yang hanya berpikir tentang hasil akhir belajar berupa nilai yang berupa angka. Yang kedua, seorang guru yang harus mendominasi kelas atau teacher center. Dan yang ketiga, saya jarang sekali merefleksi tentang apa yang sudah saya kerjakan. Sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang baik bagi murid dengan selalu berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. 2. Mendorong kolaborasi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang keempat adalah penerapan ke depan ataupun rencana. Apa pengembangan diri saya yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, bersikap sebagai among dengan menuntun murid sesuai dengan kekuatan kodratnya. 2. Memiliki motivasi diri untuk bisa menggerakkan orang lain. 3. Selalu mendorong untuk terciptanya kolaborasi dengan komunitas praktisi. 4. Secara konsisten melakukan kegiatan refleksi. Dan yang kelima, memiliki upaya untuk selalu berinovasi dengan selalu rajin mengikuti pelatihan, workshop, ataupun webinar. Demikianlah tayangan tentang tugas koneksi antar materi
modul 1.2. Terima kasih sudah melihat tayangan video ini. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.